البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang apa itu iman. Yang telah kita lewati bahwasanya pembahasan ini jangan disepelekan. Pembahasan tersebut termasuk pembahasan penting yang wajib seorang muslim mengetahui maknanya secara benar. Dikarenakan di awal-awal perselisihan yang muncul antara ahli sunnah dengan ahli bidah di zaman para sahabat alhamdulillah, yaitu tentang masalah definisi iman. Tentang masalah definisi iman. Makanya jangan sampai seorang muslim, terlebih lagi seorang sunni, tidak mengetahui makna iman yang dinukilkan ijma' oleh para a'immah. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dinukilkan ijma' harus terkumpul padanya 3 unsur utama. Apa 3 unsur utama yang dinukilkan ijma' itu? Aziz, harus diucapkan dengan lisan. Yang kedua, harus diyakini dengan hati. Yang ketiga, harus diwujudkan dengan amalan anggota badan. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kam arkanul iman? Berapa rukun-rukun iman? Wal jawab 6. Rukun iman itu ada 6, dan ini sangat jelas insyaallah taala bagi setiap muslim, sigharan wa kibaran, yang kecil maupun yang besar. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Ini 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman terhadap rasul-rasul yang Allah utus. Yang kelima, iman terhadap tegaknya hari akhir. Dan yang keenam, yang kelima, iman terhadap hari akhir. Dan yang keenam, iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Ini 6 rukun iman yang wajib diimani. Siapa saja akhwanillah yang tidak mengimani salah satunya, maka tidak masuk dalam kategori mukmin. Wa dalilu hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu al-mutaqaddim fi soal awal. Dan dalilnya adalah hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang telah lewat dalam pertanyaan yang pertama, yang dikenal dengan hadits Jibril, di mana padanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya namal iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi maksud dengan iman yaitu engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Dan pada masing-masing rukun-rukun iman ini dalam penjabarannya insyaallah taala akan kita dapati pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Dan telah kita lewati dahulu bahwasanya susunan yang paling bagus seorang ketika ingin membahas tentang perkara akidah, perkara keimanan, yang paling bagusnya adalah mengikuti sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril ini.
Siapa yang mengatakan demikian? Ibnu Abil Izz. Nah, dalam syarah Tahawiyah. Baik. Di antara ayat yang mengumpulkan tentang rukun-rukun iman tersebut, siapa yang bisa mendatangkannya? Ayat dalam Al-Quran yang mengumpulkan rukun-rukun iman. Ahsantum. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dari 6 rukun-rukun tersebut, ikhwanifillah, 5 rukun terkumpul pada satu ayat. Kecuali rukun yang ke-6, yaitu iman terhadap takdir. Di antaranya pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Ya. Walakinnal birra, akan tapi hakikat kebaikan itu adalah engkau beriman. Walakinnal birra an tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wal malaika wal kitab wan nabiyyin, dan beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, dan kepada para nabi. Ini 5 rukun dengan susunan yang berbeda dengan yang tersebut dalam hadis Jibril. Kemudian 1 rukun terpisah di surat apa? Indah ya Rifki. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sudah sampai belum? Nah, di surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Kita masuk pada poin yang ke-28. Halil imanu yazidu wa yanqusu? Apakah iman itu bertambah dan berkurang? Wal jawab na'am. Iya, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Nah, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan melakukan amalan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, atau dengan meninggalkan amalan ketaatan. Jadi berkurangnya iman itu bisa terkadang karena dia melakukan kemaksiatan. Di sisi yang lain, terkadang juga karena dia meninggalkan amalan-amalan saleh. Meninggalkan ketaatan itu juga mengurangi keimanan. Dan ini adalah keyakinan ahli sunnati wal jamaah yang diselisihi oleh 2 golongan utama yang saling bertolak belakang, yaitu orang-orang Khawarij dan orang-orang Murji'ah, yang mereka tidak berkeyakinan iman itu bertambah dan berkurang. Apa dalilnya? Disebutkan di sini, wa dalilu ala ziyadatihi qauluhu ta'ala alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Seandainya disebutkan dari awal tentunya lebih bagus, maka dilengkapi bil ayat ini. Disebutkan dari innamal mu'minun, kemungkinan jatuh dalam penulisan. Ini ayat pokok yang menunjukkan tentang bertambahnya iman, yaitu di surat Al-Anfal ayat kedua. Harus dihafal. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka gentar, yaitu takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal semata-mata kepada Rabb mereka. Syahidnya apa jelas, ikhwanillah, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Dalil yang lain, wa qauluhu ta'ala, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Yarhamukallah. Apabila diturunkan suatu surat, maka manusia terbagi menjadi apa? Dua golongan. Faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Di antara mereka ada yang mengatakan, siapa di antara kalian yang surat ini menambah keimanannya? Maka ada yang bertambah, ada yang semakin parah kekufurannya. Adapun orang yang beriman, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka semakin bertambah keimanan mereka, dalam keadaan mereka itu sangat gembira. Ya, merasa gembira dengan apa? Dengan turunnya surat dari Al-Qur'an. Ya, turunnya ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Qur'an, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang bertambahnya keimanan. Adapun tentang berkurangnya keimanan dalam dalil Al-Quran, alhamdulillah, kita tidak mendapatinya secara nas. Akan tetapi kita berdalil dengan semua ayat-ayat tentang penambahan iman. Kenapa? Karena sesuatu yang bertambah mesti mengalami pengurangan. Baik, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa kullu nassin yadullu ala ziyadatil iman fa innahu yatadammanu ad-dalalah ala naqsihi. Wa bil aksi li'anna ziyadata wan naqsa mutalaziman, la yuqalu ahaduhuma dunal akhar. Jadi semua dalil-dalil nas yang menunjukkan tentang bertambahnya iman, maka terkandung di dalamnya pendalilan tentang berkurangnya iman. Dan sebaliknya. Kenapa? Karena penambahan dan pengurangan itu dua perkara yang saling mutalaziman, yaitu tidak akan terpisah. Sesuatu yang bisa bertambah, yang bisa berkurang. Yang berkurang, yang bisa bertambah. Karena sesuatu tidak akan dipahami dua perkara ini kecuali dengan hal yang lain. Seorang mengatakan bisa bertambah kalau pernah mengalami kekurangan. Sesuatu dikatakan berkurang ketika juga bisa mengalami penambahan. Oleh karena itulah, alhamdulillah, datang nas dari para imam, di antaranya Sufyan bin Uyainah. Ketika ditanya oleh Abil Fatih Nasr bin Mughirah, al-imanu yazidu wa yanqus. Apakah iman itu bertambah dan berkurang? Qala alaysa taqra'una al-Qur'an? Bukankah engkau membaca Al-Qur'an fazadahum imana fi ghairi mawdi'? Tidakkah engkau membaca Al-Qur'an di mana Allah katakan fazadahum imana, maka bertambahlah keimanan mereka pada tidak hanya satu tempat? Qila yanqus. Ayat ini menunjukkan penambahan. Lalu bagaimana yang menunjukkan berkurang? Qala laisa syai'un yazidu illa wa huwa yanqus. Ini pemahaman yang benar. Dan ini pemahaman salaf. Tidaklah sesuatu itu akan bertambah kecuali dia juga akan berkurang.
Nah, athar ini dikeluarkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanah Kubra dengan sanad yang sahih. Adapun dalil tentang berkurangnya iman disebutkan di sini dua hadis. Wa dalilu ala nafsihi hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka ubahlah dengan lisan. Kemudian apabila tidak mampu maka ubahlah dengan hati. Yaitu mengingkarinya dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ini menunjukkan apa? Iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sangat lemah. Menunjukkan ada yang bertambah sehingga kuat, ada yang berkurang sehingga melemah. Baik. Dan di antara salah satu contoh yang menunjukkan penambahan dan pengurangan iman yaitu seseorang dalam mensikapi suatu kemungkaran. Baik, pengingkaran seseorang terhadap kemungkaran ikhwanillah, dan kekokohan dia dalam mengingkarinya dan usaha dalam mengubah suatu kemungkaran yang ada, ini menunjukkan keimanan. Dan sebaliknya, seseorang ketika ridha terhadap kemungkaran alhamdulillah menunjukkan apa? Menunjukkan tercabutnya iman. Baik tercabut sebagian atau bahkan keseluruhan kalau sampai dia kemudian menceburkan diri dalam keimanan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baik tentang seseorang yang melakukan suatu kemungkaran, baik itu perzinaan maupun pencurian. Dalam kondisi tersebut tidak dikatakan beriman. Dalam hadits Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang penzina ketika dia berzina dalam kondisi beriman. Karena kalau dia saat itu beriman tentu tidak akan berani. Wala yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri mencuri tatkala dia mencuri itu dalam kondisi beriman. Dalam artian saat itu betul-betul iman tercabut. Tidak ingat Allah. Tidak ingat Allah. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang meminum khamr tatkala dia meminumnya dia dalam keadaan beriman. Maksudnya tercabut keimanan sampai tingkatan yang sangat memprihatinkan, karena dia kemudian berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Ini sebagian dalil. Adapun kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.